Judul postingan IHSG dibuka naik 1% lebih balik ke level 7.800-an. Ada komen yang masuk nih dari Vicky Fadilah 18. Udah aman buat masuk nggak ini? Nah kalau urusan masuk-masuk kita tanya Susi. Udah aman untuk masuk? Menurut saya sih aman-aman aja ya. Valuasinya tuh banyak yang murah loh. Jangan salah, saham-saham blue chip itu banyak yang murah, Safinas. Ditambah lagi sebenarnya ya, ketika kemarin demo kan besoknya di hari Senin itu banyak rilis data ekonomi ya. Mas saya ada PMI kita tuh ternyata ekspansif. Sebelumnya dari April hingga Juli, kita tuh PMI-nya itu terkontraksi loh di bawah 50, 47, 49. Nah, di Agustus kemarin itu mencapai 51,5. Ditambah lagi kita masih inflasi ya di 2,31%, memang secara bulanannya masih deflasi. Tapi sebenarnya itu masih range yang cukup baik. Kemudian ditambah lagi kita surplus lagi. Ekspor kita naik hingga 9%. Jadi sebenarnya data-data ekonomi fundamental tuh bagus. Jadi kenapa harus khawatir ya? Justru ini adalah momen kapan lagi beli murah gitu loh. Kapan lagi beli murah? Kapan lagi masuk menurut Susi Cenah? Oke. Kita masuk lagi ke komen @Johannes Clinton. Semoga kembali normal. Ya, kita tentunya berharap ya Mas Ai ya, kalau kondisi bisa kembali normal dan sudah berangsur pulih kok sebenarnya. Dan sekarang kita masuk lagi komen berikutnya, Rekom Saham Retail. Dibilang rebound nggak percaya. Nah maksudnya apa tuh Mas Ai deh? Iya, mungkin masih ada sedikit kekhawatiran, wajar lah ya. Tapi harusnya sih ini butuh waktu memang untuk kembali normal lagi investor pola investasinya ya. Tapi dengan kita lihat hari ini kenaikannya cukup signifikan ya, harusnya sih kepercayaan diri investor untuk kembali masuk ke saham-saham di Indonesia tuh sudah kembali lah gitu. Tinggal nanti proses bagaimana bisa kembali normal lagi secara frekuensi maupun nilai transaksinya gitu. Dan kalau kita lihat memang masih banyak sekali saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harganya juga cukup murah gitu ya. Saham perbankan, komoditas, bahkan saham-saham konsumer dasar gitu ya. Itu kan juga cukup menarik gitu. Harusnya sih di semester kedua ini bisa cukup prospektif ya untuk dikoleksi. Gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat secara histori kan, sebenarnya aksi demo kayak gini kan bukan sekali dua kali gitu kan. Biasanya untuk seperti ini recovery-nya berapa lama? Ya, yang agak beda dengan kejadian belakangan ini adalah karena memang ada anarkis ya, ada aksi anarkis dari sini perusakan dan juga penjarahan ini yang membuat investor khawatir. Sementara kalau demo hanya sekedar demo aja kan kalau kita lihat ya sebelumnya juga sering ada demo gitu dan tidak ada efek yang terlalu signifikan ke pasar saham gitu ya. Nah kali ini signifikan karena memang ada pengerusakan dan juga penjarahan di beberapa tempat ya. Ini yang menimbulkan kekhawatiran. Tapi kalau kita lihat memang sudah bisa ditanggulangi lah gitu. Harusnya sih sudah tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar lagi. Dan ini juga kita harus kembali optimis untuk masuk gitu ya. Walaupun mungkin secara strategi kita juga kalau bisa jangan terlalu agresif dulu. Mungkin semi moderat lah ya. Kita agak selektif pilih-pilih saham yang fundamentalnya bagus, yang secara valuasi juga masih cukup murah gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah jangan takut untuk kembali investasi sih. Iya, jangan takut untuk kembali ke investasi. Oke, aku punya pertanyaan juga selanjutnya untuk Susi. Banyak investor atau banyak pengusaha yang mengkhawatirkan bahwa kondisi itu dikhawatirkan kembali seperti 98 gitu kan, karena memang ada di sini kekisruhannya sangat berkaitan erat dengan politik. Dan ketika di tahun 98 kita tahu di situ rupiah itu jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Nah, apakah kondisi kita sekarang aman dari rupiah yang terperosok begitu dalam menurut amatan Susi Setiawati? Ya kalau kita sandingin 98 beda lah story-nya. Kalau sekarang kan demonya itu lebih ke ini ya. Orang-orang itu ada kesenjangan sosial antara di mana pejabat dengan masyarakat. Istilahnya masyarakat tuh sekarang cari kerja susah gitu ya. Istilahnya mau nabung aja sulit gitu ya. Karena selain cari kerja susah masih banyak PHK. Tapi pejabatnya joget-joget gitu ya. Atau flexing-flexing. Jadi kesenjangan sosial itu akhirnya masyarakat tuh marah. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi ekonomi kita sekarang sebenarnya baik-baik aja ya menurut saya pribadi. Tapi kalau kita flashback ke 98, Syafinas itu beda posisinya. 98 itu dimana inflasinya tuh naiknya gila-gilaan, makanya rupiahnya anjlok. Kemudian di mana pemerintah itu nggak bisa bayar utang. Nah kalau sekarang kan pemerintah utangnya lancar-lancar aja gitu. Jadi sebenarnya beda case. Kalau sekarang menurut saya hanya turun sejenak aja sih. Karena kan kalau sekarang kondisinya udah cukup kondusif ya. Jadi tergantung dari masyarakat juga. Tapi kan kemarin Presiden Prabowo sudah menegaskan tidak ada kenaikan gaji. Kemudian juga sudah ada beberapa tunjangan yang dihilangkan. Ada satu yang naik. Pangkat katanya. Jangan lupa ada yang naik untuk pangkat ya. Oke, tapi saya ingin lanjut. Saya tidak akan membicarakan tentang pangkat, tapi pemerintah di sini menjanjikan bahwa akan ada sejumlah program untuk bisa menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat sepanjang semester 2 tahun 2025. Nah, apakah
surplus, bukan surplus, insentif-insentif seperti ini bisa kembali menggeliatkan daya beli masyarakat sampai dengan akhir tahun 2025. Karena kalau kita lihat dari awal sampai akhir, walaupun sudah diberikan insentif, sudah diberikan bantuan dan segala macam, tapi sebenarnya daya beli kita nih belum terangkat begitu maksimal. Walaupun beberapa pihak melihatnya ya ini cuman shifting daya beli aja. Sebenarnya daya beli itu masih ada gitu. Gimana, Mas? Ya, permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini di dalam negeri adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu relatif lebih lambat gitu ya lajunya, itu kan karena konsumsi dalam negerinya memang atau konsumsi rumah tangganya itu sangat turun ya gitu ya. Dan kalau kita lihat porsi konsumsi rumah tangga ini ke pertumbuhan ekonomi itu sekitar 60-70% gitu ya. Yang kedua adalah investasi. Investasi juga agak sedikit terganggu belakangan ini karena memang faktor geopolitik di luar juga lagi kurang bagus gitu ya. Nah, kalau konsumsi rumah tangganya dan investasinya bisa dikebut, harusnya sih itu akan berpengaruh. Nah, makanya Presiden Prabowo kemarin kan bilang akan ada insentif lagi gitu ya. Selama insentifnya itu tepat sasaran dan memang menyasar kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa digunakan gitu ya oleh masyarakat banyak, harusnya itu bisa mendongkrak daya beli gitu ya. Nah, ini yang lagi kita tunggu gitu ya, insentifnya berupa apa dan untuk sasarannya apa. Sasarannya gitu ya. kemana? Ya, kalau misalkan menyentuh ke kebutuhan dasar yang sehingga daya beli masyarakat untuk kebutuhan dasar lah minimal gitu ya bisa terangkat, harusnya sih bisa mengangkat daya beli mereka gitu. Karena kalau sekarang ini kan permasalahannya orang kelas menengah atas dia menahan gitu ya, menahan spendingnya karena ada kekhawatiran. Sementara yang menengah ke bawah daya belinya terhantam. Jadi ini agak sulit juga gitu ya. Kalau misalkan yang menengah ke bawahnya yang lebih banyak ini bisa kembali dapat daya beli gitu ya, harusnya bisa lebih baik. Oh ya, Susi, kalau kita lihat di perdagangan hari ini ada sektor bahan baku yang lonjakannya bahkan di penutupan sampai 4%. Ini kira-kira karena apa ya? Oh iya, kalau kita lihat hari ini di basic industry ya, sebenarnya karena di dalamnya itu sama-sama emas. Jadi ada Antam hari ini naik 8,4%, kemudian ada beberapa MDKA 3%, bahkan BRMS punya Bakri 10%. Kan kita ketahui harga emas dunia ini udah naik 6 hari beruntun ya, karena kan menjelang bahwa kemungkinan Bank Sentral atau the Fed ini akan memangkas suku bunga. Di bulan September. Betul sekali, ini tinggal menghitung minggu aja. Jadi potensi ini akhirnya mendorong harga emas naik lagi. Akhirnya sektor basic industry atau bahan baku di dalamnya saham-saham emas itu akhirnya melesat signifikan. Gitu. Oke, bukan berarti karena ada semen, keramik, karena memang ada sekarang renovate yang lagi dilakukan di pusat-pusat transportasi gitu, bukan berarti ya Susi? Belum. Oke. Sebagian sih sudah kelihatan. Karena transportasi juga naiknya cukup tinggi hari ini. Ada inkip beberapa saham-saham itu, tapi kalau menurut saya sih itu belum berdampak signifikan banget ya. Tapi masih bobotnya masih besar oleh saham-saham emiten emas. Oke, Mas Ai, kalau kita lihat sektor energi juga apresiasinya cukup tinggi. Nah, ini sentimennya datang dari mana nih kalau untuk energi? Ya, kalau kita lihat memang semalam itu ada berita, ada ancaman serangan ke kilang-kilang gas atau minyaknya Rusia ya. Ini kan akhirnya membuat harga minyak dunia juga langsung melesat gitu ya. Karena Rusia sendiri kalau kita lihat adalah pemasok energi salah satu yang terbesar lah di dunia di luar Amerika dan Timur Tengah gitu ya. Kalau sampai ini serangan terjadi, tentunya akan membuat harga komoditas dalam hal ini energi akan melonjak cukup signifikan, baik itu minyak maupun gas. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga harga-harga komoditas yang terkait energi juga cukup naik signifikan dibanding yang lain gitu ya, termasuk juga emas gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya secara global ya, tidak hanya Indonesia, harga emiten-emiten minyak dan energi juga cukup naik gitu hari ini. Oke, sekarang untuk menutup diskusi kita, Susi dan juga Mas Ai, di tengah kondisi keekonomian seperti ini, seperti adanya demo, lalu mungkin masih ada proses negosiasi antara negara, gimana caranya kita berinvestasi? Apa lagi yang harus dicermati selain fundamental? Sebenarnya selain fundamental adalah biasanya nih ya, kalau sekarang tuh pola investor di Indonesia itu sebenarnya fundamental itu belakangan ya Mas Ai ya. Justru orang-orang itu lebih suka sama segelintir sentimen-sentimen seperti ada aksi korporasi atau sentimen-sentimen misalnya kayak kemarin Haji Isam tuh dapat penghormatan ya, akhirnya harga saham-sahamnya itu arah berhari-hari. Jadi menurut saya adalah update berita setiap harinya, ada kabar baik apa dari
sosok pemiliknya, kemudian sedang ekspansi apa, sedang melakukan aksi korporasi apa, itu banyak sekali di bulan ini melakukan aksi korporasi. Perhatikan juga RUPS-RUPS-nya untuk bisa memetik cuan dari sentimen tersebut. Karena kalau menurut saya fundamental itu justru belakangan. Kenapa belakangan? Ketika kinerja keuangannya udah rilis, itu harga sahamnya biasanya udah terbangnya luar biasa ya Mas Ayu. Jadi biasanya pola potensi untuk investor sekarang investasinya tuh begitu. Ya, jadi Susi ini pola memetik setiap ada aksi korporasi dia memetik, makanya dia mencermatinya yang paling gampang dulu nih dari aksi korporasi. Kalau dari Mas Ayu gimana? Iya, fundamental itu tetap yang utama ya. Dalam hal memilih investasi, apalagi saham, kita harus lihat fundamentalnya dulu. Itu kan kita selalu mengajarkan seperti itu. Karena memang memilih suatu instrumen investasi, apalagi saham based on rumor itu sangat beresiko gitu ya. Jadi memang tetap kembali ke fundamentalnya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah prospek bisnisnya ke depan gitu ya. Di tengah banyak kayak sentimen-sentimen baik itu global maupun domestik, kira-kira sektor-sektor apa atau saham-saham apa yang potensi bisnisnya masih bagus gitu ya. Kalau kita lihat kan di semester kedua ini kan kabarnya masih akan ada penurunan suku bunga ya, baik itu dari Bank Indonesia maupun dari The Fed. Itu kan membuat sektor-sektor seperti perbankan, lalu properti gitu ya, maupun consumer itu akan cenderung bisa positif gitu ya. Jadi kita seleksi aja dari hal situ misalkan. Atau kalau kita lihat dari sisi ada ketidakpastian geopolitik atau mungkin global, ya mungkin sektor-sektor komoditas seperti emas, nikel, tembaga itu masih cukup menarik lah. Tapi kalau kita masuk di emas sekarang bukannya harga sahamnya lagi pada tinggi atau itu udah terkoreksi sebenarnya? Belum terkoreksi sih, masih tinggi kan? Bullish. Masih bullish sekali ya. Kalau buat trading jangka pendek bisa lah ya. Jadi udah bisa dilihat ya pemirsa ya. Oke, kalau